Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial tentang bagaimana membuat pamflet seperti ini. Pamflet yang sederhana menggunakan aplikasi Inkscape. Baik, yang pertama dilakukan adalah mengganti ukuran dari lembar kerja kita, yaitu pada bagian Files, kemudian Document Properties. Kita pilih menggunakan custom ya. Sebenarnya di sini banyak pilihan ya, seperti A0, A1, A2 dan juga masih banyak lainnya. Namun kita gunakan pada bagian custom size, pilih unit pixel, kemudian ukuran 1000 x 1000. Dan agar background dari lembar kerja kita tidak berwarna putih, centang bagian checkerboard background. Kemudian setelah itu kita tutup pada bagian ini. Baik, selanjutnya adalah membuat dasar dari pamflet kita, yaitu menggunakan rectangle. Dan untuk memudahkan kita untuk menaruh atau presisi kita terhadap pojok dari lembar kerja, pastikan centang bagian snap pada bagian back border untuk mudah presisi. Selanjutnya pilih warna putih pada bagian palet warna. Untuk mempercepat membuat rectangle, kita duplikat saja pada bagian ini, klik kanan pada mouse, kemudian duplikat, lalu pilih warna biru. Selanjutnya kita akan buat lingkaran seperti ini pada bagian ini. Kita menggunakan tools ellipse, dan pastikan untuk menekan Ctrl sambil mendrag mouse-nya agar skalanya 1:1. Karena kalau nggak membuat Ctrl atau menekan Ctrl, maka akan seperti ini, akan agak sedikit gepeng. Oke, selanjutnya kita akan membuat teks pada bagian ini menggunakan tools ini. Klik, kemudian kita tulis di sini. Lalu untuk mengubah dan juga mengedit dari font tersebut, kita menuju ke bagian command bawah, klik, kemudian text and font, kemudian kita ganti font tersebut pada bagian ini. Saya di sini menggunakan Cairo ya, dan juga typeface-nya itu bold. Lalu apply, perbesar. Kemudian untuk mempercepat pada bagian tulisan desain grafis, kita duplikat saja bagian ini, klik kanan, duplikat, kemudian pindahkan ke bawah, lalu teks, dan edit pada bagian ini. Kemudian apply, ubah ukurannya, kemudian ubah warnanya. Baik, selanjutnya kita akan buat teks pada bagian ini sama menggunakan tools ini. Di sini saya menggunakan font sans serif. Ubah warnanya menjadi putih. Kita duplikat, klik kanan, duplikat, kemudian geser ke bawah, lalu ubah typeface-nya menjadi bold, kemudian apply, edit pada bagian teks,
kemudian apply. Pada bagian ini juga semuanya sama ya, tinggal mengganti tulisan kemudian mengganti TVS nya menjadi bold atau normal. Jadi saya percepat aja. Oke, selanjutnya untuk meratakan tulisan agar rapi seperti ini, kita menggunakan tools Align ya. Pada bagian command, kemudian Align and distribute. Di sini pastikan ini terpilih last selected ya. Untuk meratakannya, kita klik pertama bagian awal, kemudian tekan shift, kemudian klik lagi. Ketiga objek akan terpilih dan kita gunakan pada bagian ini. Kita contohnya seperti ini, seperti rata kiri atau rata kanan atau rata tengah, dan di sini kita menggunakan rata kiri. Hal ini juga berlaku untuk semuanya. Jadi klik ini, kemudian tekan shift, pilih ini, kedua objek terpilih, kemudian rata kiri. Ini juga sama, rata kiri, dan rata kiri. Oke, untuk agar lebih rapi lagi, kita pilih juga semuanya, kemudian klik rata kiri, hal ini juga sama. Agar pada bagian ini dan ini rata, klik kedua objek, kemudian rata atas. Hal ini juga sama, rata atas. Dan pada bagian ini gunakan rata kiri. Baik, selanjutnya kita akan membuat garis seperti ini juga menggunakan rectangle. Kecil saja. Selanjutnya kita duplikat ini untuk bagian sini. Klik kanan, kemudian duplikat, lalu ubah warnanya. Dan untuk mempercepat cara kerja kita gunakan fungsi di sini untuk merotasi 90 derajat. Baik, selanjutnya kita akan memuat foto dalam pamflet. Kita gunakan fungsi files, kemudian import. Kita klik bagian foto, kemudian open. Gunakan saja smooth atau optimize quality. Oke. Kita potong foto ini agar seperti ini. Kita gunakan ellipse. Dan agar objek yang ada di belakang ini terlihat, kita transparansikan objek lingkaran ini pada bagian command, fill and stroke. Lalu kita ubah opacity-nya agar background atau bagian belakang terlihat. Baik, jika sudah merasa pas, pilih kedua objek, yaitu lingkaran dan juga foto. Tekan shift, kemudian klik, dan kedua objek terpilih. Kita menuju bagian objek pada bagian menu bar, objek, kemudian clip, lalu set, dan foto akan terpotong. Kita sesuaikan ukuran foto ini pada bagian bingkai, lalu taruh pada bagian tengah ya, menggunakan sama seperti tadi, menggunakan Align. Jadi klik ini, kemudian tekan shift dan pilih objek yang kedua objek terpilih, kemudian menuju rata kanan kiri dan juga rata atas bawah. Untuk membuat efek shadow seperti ini, kita gunakan bagian lingkaran ya, atau ellipse.
tekan Ctrl agar skala tidak berubah. Atur ukurannya, kemudian atur blur ke angka 15 dan ubah opacity-nya menjadi 50, dan pastikan ini warnanya hitam total ya. Lalu pada bagian ini kita taruh objeknya ke belakang foto, yaitu menggunakan tools yang ada di sini. Fungsi di sini adalah menaruh tools ini, objek yang kita pilih ini, ke bagian paling atas, pindah ke atas satu, pindah ke bawah satu, dan juga pindah ke bagian paling bawah. Kita akan menaruh objek hitam ini ke bagian belakang foto, jadi kita gunakan one step back down ya. Lalu kita atur ulang dan sudah selesai.